Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Kami akan menjelaskan sedikit tentang perbandingan, disusun oleh Raudatul Jannah dan Rike Arami Rejeki. Perbandingan yang pertama pendahuluan, yang kedua perbandingan senilai, yang ketiga perbandingan berbalik nilai, yang keempat latihan. Pendahuluan. Siapakah yang lebih tinggi, Bambang atau Ahmad? Jawabannya adalah Bambang. Lalu bagaimana dengan ini? Buku manakah yang paling tebal? Buku yang berwarna coklat atau yang berwarna biru? Jawabannya adalah yang berwarna coklat. Kemudian, soal berikutnya, kurva manakah yang lebih luas? Kurva yang A atau kurva yang B? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita buktikan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Mari kita buktikan kurva yang pertama. Fx sama dengan X tambah 6 untuk Gx sama dengan X pangkat 2 dan kita beri batas pertama minimum min 3 dan maksimum 5. Batas yang kedua minimum min 1, maksimum 5. Dan kita ketik integral. Setelah itu kita pilih yang memiliki batas awal dan batas akhir. Dapat kita lihat bahwa kurva yang pertama yaitu luasnya 20,83. Yang luasnya yaitu yang diarsir ini. Mari kita buktikan kurva yang B. Kita akan buktikan kurva yang B. Fx sama dengan X tambah 2 dan Gx sama dengan X pangkat 2. Batas awal minimum min 3, maksimum 5. Batas yang kedua minimum min 1, maksimum 5. Setelah itu kita ketik integral dan kita pilih yang memiliki batas awal dan batas akhir.
Dapat kita lihat kurva B, yaitu luasnya 4,5. Yang luasnya yaitu yang diarsir. Jadi dapat kita simpulkan kurva manakah yang lebih luas, yaitu jawabannya adalah kurva yang A. Kedua contoh yang dilakukan di atas adalah membandingkan sehingga diperoleh suatu perbandingan objek berupa sesuatu yang dibandingkan, kemudian dari objek tersebut diperoleh suatu bilangan. Dapat dinyatakan dengan A banding B atau A banding B dengan A dan B bilangan asli dan B tidak sama dengan 0. Kedua satuan yang dibandingkan harus sama dan perbandingan dalam bentuk sederhana. Perbandingan senilai. Harga 35 buku adalah Rp122.500. Untuk membeli 24 buku tersebut, berapakah uang yang harus dibayar Andi? A. Rp80.000, B. Rp84.000, C. Rp86.000, D. Rp96.000. Pembahasan. 35 buku seharga Rp122.500. Maka untuk membeli 24 buku, kita misalkan dengan X. Gunakan cara perbandingan. X sama dengan 24 banding 35 dikalikan dengan harga 35 buku, yaitu Rp122.500 sama dengan sama dengan Rp84.000. Maka untuk membeli 24 buku, Andi harus membayar Rp84.000. Jika kita membeli buku di sebuah toko, maka jumlah buku yang kita terima akan menentukan harga yang harus kita bayar. Artinya, makin banyak buku yang kita beli, maka makin banyak pula harga yang harus dibayar. Perbandingan ini disebut perbandingan senilai. Pada perbandingan senilai, nilai suatu barang akan naik atau turun sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan. Hubungan antar jumlah buku dan harga merupakan perbandingan senilai atau seharga. Untuk perhitungan hasil perbandingan, dapat digunakan rumus perbandingan senilai berikut, yaitu A1 banding B1 sama dengan A2 banding B2. Contoh penggunaan rumus. 6 buah baju dijual seharga Rp120.000. Berapakah yang harus dibayar untuk dua buah baju? Jawabannya, diketahui A1 sama dengan 6, B1 sama dengan Rp120.000, A2 sama dengan 2, yang ditanya adalah B2. Penyelesaiannya, A1 per B1 sama dengan A2 per B2. 6 per 120.000 sama dengan 2 per B2. 6 kali B2 sama dengan 2 kali Rp120.000. 6 kali B2 sama dengan Rp240.000. B2 sama dengan Rp240.000 per 6 sama dengan Rp40.000. Perbandingan berbalik nilai. Di kebun Pak Yusuf terdapat 2 ekor domba. 2 ekor domba ini dapat menghabiskan rumput dalam waktu 20 hari. Di kebun Pak Iwan yang luas kebunnya sama dengan luas kebun Pak Yusuf terdapat 4 ekor domba. 4 ekor domba ini dapat menghabiskan rumput dalam waktu 10 hari. Di kebun Pak Irfan yang luas kebunnya sama dengan luas kebun Pak Iwan atau Pak Yusuf terdapat 8 ekor domba. 8 ekor domba ini dapat menghabiskan rumput dalam 5 hari. Dari ketiga kebun
tersebut dapat disimpulkan bahwa makin banyak domba yang ditambah, ternyata makin sedikit hari yang dibutuhkan untuk menghabiskan rumput. Perbandingan ini disebut perbandingan berbalik nilai dan berlaku hal berikut. Jika nilai suatu barang naik, maka nilai barang yang dibandingkan akan turun. Sebaliknya, jika nilai suatu barang turun, nilai barang yang dibandingkan akan naik. Untuk perhitungan hasil perbandingan berbalik nilai dapat digunakan rumus perbandingan berbalik nilai. A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Contoh penggunaan rumus. 8 orang tukang dapat menyelesaikan pembuatan rumah selama 60 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut oleh 3 orang tukang? Jawab. Diketahui A1 sama dengan 8, B1 sama dengan 60, A2 sama dengan 3. Ditanya, B2 sama dengan, penyelesaian A1 per B2 sama dengan A2 per B1, 8 per B2 sama dengan 3 per 60, 3 kali B2 sama dengan 8 kali 60, 3 kali B2 sama dengan 480, B2 sama dengan 480 per 3 sama dengan 160. Selanjutnya yaitu latihan. Mari kita coba latihan yang pertama. Latihan 1. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam 15 hari. Karena suatu hal pekerjaan harus selesai dalam 9 hari. Banyak pekerjaan tambahan supaya pekerjaan itu selesai tepat waktu adalah A. 8 orang, B. 12 orang, C. 20 orang, D. 23 orang. Penyelesaian. Total pekerja 12 kali 15 sama dengan 180. Untuk 9 hari, banyak pekerja sama dengan 180 bagi 9. 20 sama dengan 20 orang. Jadi, tambahan pekerja 20 orang kurang 12 orang sama dengan 80 orang. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.